warahmatullahi Keraskan suaranya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dian Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation, semester 10. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang tentang pengetahuan saya. Komunikasi sendiri adalah secara garis besar adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dan mengharapkannya feedback atau timbal balik dari pesan yang disampaikan. Komunikasi sendiri menurut Prof. Dedi Mulyana bahwasannya komunikasi berasal dari komunikan yang artinya sama, yang intinya menurut Prof. Dedi Mulyana menyatakan bahwasannya komunikasi adalah penyampaian pesan yang nantinya beranggapan penyampaiannya sama dari komunikan kepada dari komunikator kepada komunikan. Teori dari komunikasi itu sendiri ada yang pertama ada teori Laswell. Teori Laswell memberikan gambaran tentang komunikasi melalui modelnya. Yang pertama itu who, siapa yang menyampaikan komunikasi atau pesan. Yang kedua say what, mengatakan apa atau pesan apa yang disampaikan. Yang ketiga in the channel, atau menggunakan media apa sebagai penyampaian pesan. Yang keempat itu ada whom, kepada siapa menyampaikan pesannya. Dan yang terakhir with what the effect, apa efeknya setelah disampaikan pesan tadi, apakah feedback dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dapat tersampaikan. Dan yang kedua ada teori use and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Pada teori ini berfokus kepada komunikasi berfokus kepada media, di mana dalam penyampaian pesan komunikasi, pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh dalam penyampaian komunikasi, baik itu penyampaian melalui media cetak maupun media online. Dan yang ketiga adalah teori agenda setting. Teori agenda setting ini teori yang mengacu kepada kepada media yang menitik beratkan kepada suatu peristiwa yang nantinya dapat dianggap penting kepada masyarakat atau khalayak yang melihat media tersebut gitu. Jadi pada saat ini pada teori ini media sangat berperan penting, bahkan sangat mempengaruhi pada asumsi khalayak banyak. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang public relation. Public relation sendiri adalah suatu manajemen dalam sebuah perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan maupun publik atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam public relation sendiri dalam public relation sendiri terbagi di dalamnya yaitu CSR, media relation, dan government relation, dan banyak lagi di dalamnya. Public relation sendiri tidak hanya bergerak di bagian perusahaan, juga pada bagian luar. Media relation sangat menjadikan kunci utama dalam PR, menyampaikan citranya atau menjaga citra baik perusahaan. Dan government relation sendiri adalah hubungan yang dijalin perusahaan dengan lembaga pemerintah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokoler. Protokoler itu sendiri adalah bagian dari public relation, dan protokoler sendiri digunakan sebagai fungsi manajemen, mengatur sebuah acara-acara resmi seperti acara pelantikan, acara kenegaraan, dan acara yang bersifat formal.
Mengapa harus menggunakan protokoler dalam suatu acara? Dikarenakan protokoler sendiri mengatur, memanage bagaimana jalannya acara melalui tata cara penyampaian maupun penghargaan pada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang menjalankan acara formal. Yang selanjutnya tentang press release. Tentang press release tersebut adalah bagian dari public relation dan merupakan sarana media penyampaian perusahaan kepada khalayak publik. Dan yang kedua, ada media relation. Mengapa suatu perusahaan atau suatu lembaga harus ada media relation? Yang pertama, untuk menjalin hubungan baik dengan wartawan, dan yang kedua untuk menyampaikan informasi berkaitan tentang perusahaan kepada khalayak atau publik. Yang ketiga, untuk menaikkan citra perusahaan melalui media relation seperti iklan, advertorial maupun yang lain-lainnya yang bersifat formal maupun non formal. Terus tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Yang selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa ialah kegiatan yang berkaitan dengan media yang dilakukan oleh orang tertentu dalam menaikkan citra melalui media massa kepada khalayak publik. Dan yang terakhir tentang jurnalistik dan PR. Jurnalistik sendiri, sepengetahuan saya, jurnalistik sendiri adalah suatu konsentrasi dari bidang ilmu komunikasi yang mempelajari dan berkaitan tentang penulisan atau jurnalistik wartawan jatuhnya. Dan ya? Nama siapa? Titania, lengkap. Apa Pak? Lengkap. Titania apa? Titania Aurelia. Titania Aurea. Konsentrasi public relation. ya. Jadi sama dengan teman yang tadi, karena ini ujian komprehensif ya. Jadi kamu harus bisa memberikan penjelasan pengetahuan kamu tentang ilmu komunikasi, baik secara teoritis maupun implementasinya. Yang kedua, pengetahuan tentang konsentrasinya, kan public relation kamu jelaskan. Yang ketiga, ya sedikit aja lah, yang konsentrasi yang lain kan apa itu jurnalistik, apa broadcasting, itu kan sebagai tambahan. Jadi saya persilakan kamu menyampaikan sejauh mana kamu memahami. Bila sudah selesai ya, oke silakan. Baiklah, saya jawab pertanyaannya Pak tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang menyampaikan tentang informasi mengenai ide, pokok, gagasan kepada misalnya dari seorang komunikator kepada komunikan. Kemudian fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, kemudian sebagai alat ungkapan emosional yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian syarat dari komunikasi itu sendiri adalah harus adanya komunikator. Komunikator itu adalah pelaku penyampai pesan. Contohnya seorang blogger, penulis, kemudian komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan, misalnya penerima pesan. Kemudian pesan itu adalah keseluruhan dari informasi yang disampaikan. Kemudian efek hasil akhir dari komunikasi itu. Kemudian komunikasi itu terbagi menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal.
Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Kemudian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata atau tidak menggunakan lisan atau tulisan. Contohnya sesuai misalnya bahasa tubuh, sentuhan, habis itu gaya bicara, misalnya ungkapan emosional seseorang ataupun rasa senang dan gembira. Kemudian komunikasi apa tadi Pak pertanyaannya tentang PR ya? PR, public relation adalah orang atau public relation adalah orang yang menyampaikan informasi kepada khalayak, baik itu informasi tentang citra perusahaan, dan tugas dari seorang PR itu adalah menumbuh kembangkan perusahaan, baik itu citra positifnya di mata khalayak. Kemudian yang saya pahami tentang ilmu komunikasi itu, kalau tentang metodologinya bisa dijelaskan Pak? Semua. Misalnya tentang metodologi atau tentang penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berangkat dari angka dan menggunakan teori yang ada. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan deskriptif dan penelitian yang bertolak dari angka, memanfaatkan teori yang ada sebagai alat penjelas dan kembali lagi ke teori yang ingin kita pakai atau yang ingin kita gunakan. Kemudian syarat dari komunikasi. Yang pertama, komunikator, komunikan, pesan, saluran, efek, dan komunikator, komunikan, pesan, efek, saluran. Kemudian sedikit yang saya pahami tentang jurusan lainnya, misalnya tentang penyiaran. Penyiaran adalah orang yang memberikan penjelasan tentang siaran berita. Kemudian tentang komunikasi massa, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang menjelaskan tentang perbedaan antara kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu beda ras, etnik, dan sosial ekonomi. Kemudian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik dan komunikasi yang menjelaskan tentang kekuasaan, kebijakan pemerintah dan pemerintah. Kemudian komunikasi politik, komunikasi massa, komunikasi antar budaya. Apa lagi? Ada lagi yang mau tambahkan tentang komunikasi, tentang PR? Tentang PR, fungsi dari seorang PR dalam perusahaan adalah membangun citra positif perusahaan, membangun citra positif di perusahaan. Seorang PR harus bisa membuat citra perusahaan di mata khalayak itu baik. Kemudian seorang PR merupakan jembatan penghubung antara perusahaan, baik itu di dalam ataupun di luar. Udah cukup. Apa? Gak banyak yang ini grogi atau gimana? Enggak Pak, cuman mau menjelaskan. Cukup itu aja.
Oke, nanti saya pertimbangkan dulu nilainya. Nanti silakan ditunggu aja. Nanti sekalian saya kasih nilai. Nanti dia. Ya, oke. Siap Pak.